Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir menghadiri majlis ilmu, majlis yang di dalamnya kita membahas akan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya ini adalah upaya mulia dari kita, upaya usaha yang sangat mulia, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kita akan keutamaan suasana seperti ini. Dalam hadis yang sangat mulia Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam rumah dari rumah Allah, di dalam majlis. Dalam hadis lain disebutkan berkumpul tanpa menyebutkan masjid. Artinya mereka berkumpul yatluna kitaballah. Ini yang mereka lakukan. Mereka membaca ayat Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membahasnya, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang seperti ini akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman dalam jiwa yang akan Allah turunkan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Berikutnya mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Wa hafathumul malaikah. Dan yang ketiga, para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Serta yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Menyebut di sini artinya memuji mereka fi man indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Allah gerakkan hati kita untuk sama-sama duduk, untuk sama-sama kita membagi ta'awun al-birri wal taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, yang semoga kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita Islam, yang telah menunjukkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan atau menunjukkan agama yang terang benderang. Tarakana ala mithlil bayda. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas agama yang bersih, putih, terang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Ini umpama agama kita Islam
Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan berbicara membahas dalam majelis kita ini seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Ustaz Moderator, yaitu hal yang berkenaan tentang akhlak atau akhlak bertetangga maksudnya, yaitu akhlak bertetangga dalam perspektif Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ini yang harus kita ketahui dan kita yakini. Islam adalah agama yang tidak ada cacat dan kekurangan. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Hari ini aku sempurnakan agama ini untukmu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati, sebagaimana itu aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku redha kalau Islam sebagai agama untuk Allah. Ini adalah firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan akan sempurnanya Islam yang kita miliki. Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Islam sudah sempurna, tidak ada kekurangan. Maka oleh karena itu, segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, terlebih kaum muslimin yang berhubungan bermaslahat bagi mereka di dunia dan akhirat, semuanya sudah ada. Tinggal cari dia ada di dalam Islam, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dijabarkan oleh para ulama. Termasuk di antara masalah bertetangga. Bertetangga, sekilas kita lihat seolah-olah dia sudah urusan kesosialan lebih dekat daripada urusan din. Tidak. Bertetangga juga hal yang telah diatur dalam agama kita. Telah terdapat petunjuk-petunjuk yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah serta akar-akar dari para salaf kita tentang bagaimana kita bertetangga dalam Islam. Bertetangga ini tidak dibiarkan begitu saja, namun memiliki arahan-arahan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sepantasnya kita untuk bagaimana kita bertetangga yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan petunjuk Rasul, bertetangga sesuai dengan sunnah yang telah ditunjuki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita jauh dari petunjuk Islam. Jangan sampai kita justru menulis dan mencari tatanan kehidupan bertetangga dari luar Islam. Padahal di dalam agama kita sendiri sudah penuh, jauh sebelum orang-orang yang menggabungkan hidup saling menghormati, bertoleransi dan bertetangga. Sebelum mereka menggabungkan semua, Islam sudah sangat tegas menyatakan bagaimana seharusnya kita bertetangga. Maka malam ini kita akan berusaha untuk mengenal, kita akan berusaha untuk mengetahui bagaimana kita bertetangga dalam Islam sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi bertetangga. Kenapa penting kita membahas bertetangga? Kan bisa dibahas sama perangkat desa, perangkat daerah, aturan-aturannya. Apakah ini penting? Ini penting dan sangat penting. Kenapa? Pertama, kenapa kita mempelajari tata cara kita bertetangga secara Islami? Al-haja al-masa ilaihi, kebutuhan kita terhadap urusan bertetangga. Karena hampir-hampir kita tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari kita
dengan kondisi bertetangga. Maka sesuatu yang kita lakukan setiap hari menunjukkan butuhnya kita kepada hal itu. Maka petunjuk dalam hal itu sangat kita butuhkan. Kalau saja kita membahas tentang haji misalnya, penting, tetapi pentingnya pada saat orang melakukan haji setahun lagi. Atau puasa kita bahas, penting saat nanti katanya bulan Ramadan khususnya. Tapi membahas masalah bertetangga ini kita butuhkan karena kita saat ini pun hidup bertetangga. Tidak ada orang yang tidak bertetangga kecuali mereka yang hidup di sawah atau di hutan. Tetapi rata-rata kita insya Allah Bapak Ibu hidup bertetangga. Maka sangat penting kita untuk mengenal bagaimana bertetangga yang dianjurkan atau tata cara kita bertetangga secara Islami. Kemudian masalah bertetangga, jamaah dirahmati Allah SWT, atau tetangga adalah penting karena Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala telah menyandingkan perkara masalah bertetangga, menghormati tetangga, mengetahui hak tetangga dengan perkara yang sangat besar, dengan perkara yang sangat agung yang tidak ada tandingannya. Apa itu? Masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid adalah hak Allah yang paling mulia, yang paling besar. Nah, perintah untuk menghormati tetangga, bagaimana kita memuliakan tetangga, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara yang sangat agung ini, menunjukkan bahwa perkara ini agung. Dalam banyak ayat kita menemukan dalam hadis bahwa perkara itu ketika disandingkan dengan perkara yang memiliki hukum, umumnya dia akan memiliki hukum yang sama. Umumnya dia akan memiliki hukum yang sama. Misalnya seperti innal khamra wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Sebagian ulama mengistilahkan bahwa ini semua hukumnya sama, najis. Kenapa? Karena perkara-perkara tadi disebutkan najis semua. Apa? Khamar. Pertama khamar di situ dikatakan najis karena ada kata-kata rijs. Atau mungkin contoh tadi kurang jelas. Atau yang lain dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasul menyebutkan sayati qaumun yastahilluna al-hir wal harir wal ma'azim. Akan datang satu kaum di mana mereka akan menghalalkan apa yang dihalalkan, hir, ini zina, wal harir juga sutra, wal ma'azim dan alat-alat musik. Maka para ulama jumhur mengatakan musik itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia sejajar dengan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Apa hukum zina? Hukumnya haram. Ijma' para ulama. Apa hukum memakai sutra bagi laki-laki? Haram. Nah, salah berikutnya Rasulullah sebutkan apa? Alat musik. Maka dari sini disejajarkannya alat musik dengan perkara-perkara ini menunjukkan alat musik memiliki hukum yang sama. Nah, maksud kita dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan perintah untuk beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah apa? Berbuat baik, menghormati tetangga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini perintah pertamanya. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Ini tauhid. Ini adalah hak Allah yang paling agung paling mulia. Kemudian wabil walidaini ihsana. Setelah perintah berbuat tauhid, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wabil qurba dan berbuat baik kepada keluarga karib. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang miskin, wal jar
Kata Allah, dan kepada tetangga. Wal jaril qurba, wal jaril junub. Dua kali Allah sebutkan tetangga di sini. Berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang memiliki hubungan karib kerabat, wal jaril junub, dan tetangga yang tidak ada hubungan. Ini menunjukkan bahwa perkara urusan bertetangga ini perkara penting, sangat penting. Hingga Al-Quran mensejajarkan antara perintah bertauhid kepada Allah serta menjauhi syirik, disejajarkan dengan apa? Perintah untuk kita menghormati dan memuliakan tetangga. Kemudian juga di antara faktor yang menjadikan perkara urusan aturan bertetangga, menghormati tetangga, adalah hal yang sangat penting, adalah dia merupakan iman, bagian dari iman. Urusan bertetangga ini bukan sekedar urusan hidup berdampingan, satu RT satu RW, tetapi ini urusan iman jemaah sekalian kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, apa yang hendak dilakukan? Hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Jadi pertaruhannya iman ya Mas sekalian. Ini Anda beriman apa tidak kepada Allah? Kalau beriman, inilah apa? Muliakan tetangga di sana, tetangga di depan. Bahkan Rasul mengatakan, ma'amana billah, ma'amana bi. Tidak beriman orang kepadaku, tidak beriman kepadaku. Siapa kata para sahabat? Orang yang selalu menyakiti tetangga atau perbuatannya menyakiti tetangga. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya tidak pernah aman dari perbuatan buruk. Ini orang kata Rasul tidak beriman. Jadi kita dari masalah bertetangga ini harus kita perhatikan. Dia merupakan bagian dari iman. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal juga yang perlu kita ketahui, apa itu tetangga? Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Di sini dijelaskan oleh para ulama kita dalam menjelaskan al-jar. Sebagian ulama, sini ada beberapa kaul. Ada yang mengatakan yang paling ketat mengatakan apa? Al-jar adalah al-mulasiqu bika fi sukna. Orang yang dikatakan tetangga adalah orang yang berdekatan denganmu. Berdekatan maksudnya dia adalah orang pertama di sebelah rumah kita, orang pertama di depan rumah kita, orang pertama di kiri kanan. Artinya yang sebelahnya berarti tidak masuk ke dalam tetangga. Sebentar, kenapa kita harus mengetahui siapa tetangga dan bukan tetangga? Harus kita tahu. Karena ini berhubungan tentang apa? Hak bertetangga. Jika kita tahu mana tetangga saya, oh ini tetangga saya, berarti ini yang harus saya berikan hak-haknya seperti yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak menuntut orang untuk berbuat begini kepada yang bukan tetangganya, walaupun berbuat baik pada semua orang adalah hal yang dianjurkan, yang diperintahkan. Itu pertama. Yang kedua mengatakan bahwa al-jar tetangga, jar itu tetangga ya. Kalau secara katanya al-jiwar, bertetangga. Kalau jar tetangga. Ayat Rasulullah fal-yukrim jauh. Hendaklah dia menghormati tetangganya, dia muliakan tetangganya. Ada yang mengatakan bahwa tetangga adalah yang satu masjid. Artinya kalau azan berkumandang, maka dia mendengar. Maka semua orang ini dikatakan satu tetangga. Walaupun rumahnya berjarak. Ada juga pendapat yang mengatakan, pendapat ketiga, bahwa jar atau tetangga itu adalah yang mendengar iqamah. Karena azan dan iqamah beda. Kalau azan biasanya suara luar kencang, sementara iqamah suara dalam. Tidak sekencang suara azan. Maka lebih kecil lagi radiusnya. Dan ada riwayatkan hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu arba'un dar, 40 rumah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang.
Jadi bagaimana? Menghari semua, tanggal semua. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Meskipun sebagai ulama memegang pendapat ini. Ini kurang lebih yang disebutkan oleh para ulama. Namun yang jelas yang pasti bahwa orang yang ada di depan kita, di sebelah pinggir kita, kiri kanan itu adalah tetangga kita dan tidak ada perbuatan dosa. Dan mereka adalah tetangga yang paling utama untuk kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh agama kita kepadanya dari hal-hal kebaikan. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di antara kebahagiaan kita hidup di dunia ini adalah ketika kita diberikan oleh Allah tetangga yang baik, bertetangga dengan tetangga yang saleh, yang baik, yang pengertian, yang tahu akan hak-hak dan kewajiban bertetangga. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena kita akan mendapatkan kenyamanan. Kita tidak pernah was-was. Kita tidak pernah menahan perasaan. Tapi sebaliknya merupakan salah satu musibah bagi kita ketika kita bertetangga dengan tetangga yang tetangga yang buruk. Hingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'. Kata Rasul, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendapatkan tetangga yang buruk. Fil iqamati, di tempat tinggalku. Fa inna jar bagiyah yatahawwal. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya tetangga di perjalanan itu akan berubah-ubah. Tetapi tetangga kedua, tetangga yang rumah tempat tinggal kita dan tetangga saat kita berjalan-jalan atau berada di perjalanan di luar daerah. Makanya Rasul mengatakan apa? Darul iqamah, tetangga yang buruk di tempat tinggal. Adapun tetangga yang buruk, tetangga saja dia buruk tapi bukan tempat tinggal saya. Misalnya ketika pelatihan atau ketika ada tugas sementara, maka selesai tugas kita akan bisa selesai urusan. Tetapi ketika kita bertetangga di rumah tempat kita tinggal, maka ini berat. Dan Rasul meminta perlindungan kepada Allah SWT dari tetangga yang buruk ini. Sekali lagi merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT adalah diberikannya kita tetangga yang saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i al-jaru as-salih. Termasuk kebahagiaan, nikmat bagi seseorang adalah apa? Al-jaru as-salih wal markabul hani wal maskanul wasi'. Tetangga yang baik, kemudian apa? Kemudian kendaraan yang nyaman serta tempat tinggal yang luas. Ini tiga perkara merupakan unsur-unsur kebahagiaan. Karena kita akan rasakan sendiri jemaah sekalian. Kalau tiga hal ini kebalikan yang terjadi, tetangga bukannya saleh tapi makan hati, kendaraan bukannya nyaman tetapi macet-macet, bikin orang antri di belakang, atau rumah misalnya bukannya luas cukup untuk duduk, untuk masak dan sebagainya, tapi sangat sempit seperti kondisi kita ketika kita kuliah, kemudian kontrak, maka jauh kita dari ketenangan, jauh dari kenyamanan. Makanya sangat berat apa yang katakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i al-jarus salih, bahwa termasuk kebahagiaan seseorang, nikmat bagi seseorang itu ketika ia mendapatkan tetangga yang saleh, yang baik. Dan sebaliknya termasuk kesengsaraan atau musibah bagi seseorang ketika mendapatkan al-jar as-su, arba'un min asy-syaqqa. Termasuk salah satu di antara empat kesusahan atau empat musibah atau kesusahan adalah mendapatkan tetangga yang buruk. Maka pantaslah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan kepada Allah
dari mendapatkan tetangga yang buruk. Baik, jemaah Allah Azza wa Jalla. Mari kita simak beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita bertetangga, termasuk di dalamnya adalah hak-hak tetangga. Yang pertama adalah ada mizanul jar, atau sebaliknya yaitu ikram al-jar, memuliakan serta menghormati dan berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dalam hadis lain, riwayat lain dikatakan, "Falyuhsin jarahu." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Atau falyuhsin jarahu, atau hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Ini perintah dari Rasulullah SAW kepada kita semua, bahwa ketetangga itu berbuat baik, berperilaku baik, bersikap baik. Itu yang harus ditampilkan, itu yang harus diberikan. Jangan pernah justru kita menyiapkan sifat terburuk kita untuk tetangga. Muka kita yang paling masam kita siapkan untuk tetangga. Kata-kata paling kasar yang pernah kita tahu akan kita berikan kepada tetangga. Kenapa? Karena kita disuruh berbuat baik kepadanya. Falyukrim jarahu, falyuhsin jarahu. Hormati tetangganya kalau dia beriman kepada Allah dan berbuat baiklah kepada. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menghormati tetangga, maka kita pun dilarang untuk menyakiti tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Sangat jelas, lengkap perintah berbuat baik dan larangan berbuat buruk. Berbuat jahat atau menyakiti tetangga sangat mungkin terjadi dari semua kita. Baik tetangga kita menyakiti kita, ataupun dari kita muncul hal yang menyakiti tetangga kita. Banyak perkara. Baik bentuknya adalah ucapan ataupun perbuatan. Ucapan di sana, mencela, memaki, atau anggaplah dia tidak mencela dan memaki, tapi bisa saja dia keluar dari rumahnya suara-suara yang akan mengganggu tetangga. Seperti dia teriak-teriak. Apakah orang pada umumnya senang kalau tetangganya teriak? Tidak, justru senangnya apa? Ada yang mengenal. Maka hati-hati kita dari suara itu. Atau ketika menghidupkan mesin-mesin elektronik, TV, CD dan sebagainya, maka perhatikan, Anda hidup tidak sendiri, ada tetangga. Anda tidak tahu tetangga Anda sedang istirahat barangkali, sedang ada tamunya barangkali, atau anaknya dia punya anak kecil, atau sedang sakit. Maka dengan suara yang keluar dari sini akan sangat mengganggu tetangga kita. Anggap dia tidak sakit, tapi sedang istirahat, sangat mengganggu. Fala yu'zi jarahu, jangan disakiti tetangga. Termasuk hal-hal yang muncul bukan dari dirinya, yaitu seperti dari anak-anaknya misalnya. Dia tidak teriak atau tidak menghidupkan, tapi anaknya dibiarkan teriak, dibiarkan mukul, gentang, dibiarkan semua-muanya. Jangan ditahan. Karena Anda dipesan Rasulullah SAW, "Fala yu'zi jarahu", jangan dia sakiti tetangga. Ini dalam bentuk suara, dalam bentuk ucapan, atau dalam perbuatan. Perbuatan juga demikian, sangat-sangat dicela oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, "La
tidak pernah selamat dari keburukannya. Itu tetap orang yang memiliki tetangga tidak pernah selamat tetangganya dari keburukan yang dia timbulkan. Sampai surga pun Anda dicegah untuk mendapatkannya lantaran menyakiti tetangga. Ini perlu untuk kita renungkan bersama bagaimana kita harusnya bertetangga. Paling tidak kita pertama tahu bahwa saya tidak boleh. Yang kedua, untuk kalau semua kita tahu sehingga kita saling tahu hak dan kewajiban. Seandainya pun tidak, maka kita disuruh bersabar, ihtimal ada, bersabar dalam menerima gangguan dari tetangga kita. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah atau di antara petunjuk Rasulullah SAW tentang tetangga. Kemudian di antaranya tadi kita disuruh menghormati, kemudian kita dilarang menyakiti. Berhubungan dengan menyakiti, ada hadis yang lumayan sangat menegur kita, terutama para ibu-ibu, karena di sini dia riwayatnya seorang wanita. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita ibadahnya yang sangat banyak, puasanya yang banyak, kemudian sholatnya yang banyak, sedekahnya yang banyak. Cuman innaha tu'bijaratan atau jarah. Sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, hanya saja dia itu memiliki lisan salimatul lisan. Lisannya itu apa? Tajam. Hingga menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? Dia fitnah. Wanita ini wanita ini sholat banyak, zakat banyak, puasa banyak, tapi karena menyakiti tetangga, Rasul mengatakan dia fitnah. Dan ini sahih dari Imam Ahmad. Seorang wanita lagi disebutkan, ada wanita lain ya Rasulullah, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi ya sekedarnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasul mengatakan apa? Dia fil jannah. Wanita ini di surga. Wanita ini di surga. Ini jadi sangat besar perkara tetangga ini, menyakiti tetangga yang harusnya kita menjauh daripadanya. Dan sebaliknya kita harus menghormati dan memuliakan tetangga kita. Perkara ketiga, al-ihtimamul jar. Lebih daripada tidak menyakiti tetangga, kita juga disuruh untuk senantiasa memperhatikan tetangga kita, mengetahui kondisi. Jangan kita masa bodoh bertetangga. Yang penting aku sehat, istriku sehat, anak-anakku sehat, makan minum normal, bersih. Nah, ada tetangga, jangan lupakan mereka. Bahkan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasul mengatakan apa? Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithu. Ini kata Rasulullah SAW dari Bukhari dan Muslim. Jibril itu senantiasa mengingatkan aku tentang tetangga. Terus menerus aku diingatkan tentang tetangga, kata Nabi kita SAW, hingga aku mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris. Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian, saking apa? Disuruh memperhatikan bagaimana Nabi harus memperhatikan tetangganya. Sampai Jibril terus berpesan tentang tetangga yang Muhammad. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan, hatta dhanantu annahu sayurithu. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga ini akan menjadi ahli waris, dibuat menjadi waris. Ini tidak cuek, tidak masa bodoh. Perhatikan, berikan perhatian kepada tetangga. Mungkin dia butuh sesuatu, mungkin dia sakit, mungkin dia dalam keadaan yang membutuhkan sekali. Ini harus kita sama-sama saling tolong-menolong. Ta'awun bil birri wa taqwa wa ta'awun bil birri wal ihsan. Yang berikutnya adalah tempat al-hadiyah bil jiran. Juga di antara yang dianjurkan. Dan ini perkara yang sangat bagus, yaitu memberi hadiah kepada tetangga. Ketahui dan jelaskan Allah SWT,
saya lihat dari jauh, masing-masing memiliki persepsi tentang yang dilihatnya. Ini pandangannya nggak benar. Ini keluar masuk rumah tapi nggak pernah ngomong. Tapi ketika sesuatu itu kita mulai atau terjadi pertukaran hadiah, maka buyar semua anggapan-anggapan tadi itu. Mulai cair. Maka oleh karena itu memberi hadiah ini di antara hal saja yang diajarkan dari Islam. Tahabu kata Rasulullah. Saling beri hadiah karena saling mencintai. Saling beri hadiah karena saling mencintai. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada salah sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, bila engkau memasak masakan kuah, boleh kambing atau boleh unta yang berkuah-kuah, fa'akthir ma'aha, apa petunjuk Nabi kita? Perbanyak kuahnya, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan berikan kepada tetangga. Itu bahwa kita ketika memiliki sesuatu, masakan terutama, terlebih apabila masakan memiliki aroma yang menyengat, ya, baunya yang enak itu menghantam kiri dan kanan tetangga kita, maka di sini sangat harus kita untuk membagikan kepada tetangga. Jangan sampai cuma bau saja yang dirasakan orang. Islam adalah perbanyak airnya kalau tidak ada isinya, kalau isinya sedikit, dan berikan kepada. Jadi kita sampai pada poin yaitu memberikan hadiah kepada tetangga. Rasulullah SAW, tunjuk Nabi SAW dalam perkara ini adalah kita disuruh untuk memberikan hadiah. Termasuk contohnya adalah ketika kita memiliki masakan untuk diperbanyak. Jangan sampai yang sebaliknya terjadi. Kita sengaja memperkecil makanan, mengurangi jatah makan supaya pas tetangga kita datang kita bilang nggak ada, sudah habis. Kita kembalikan. Dan ada sebagian mental seperti itu. Saking pinginnya tetangga kita merasakan makanan dia, kita bikinnya secukup saja. Sehingga nanti kalau dia datang, kita bilang bikinnya pas-pasan. Ini kembali daripada tujuan Nabi SAW, kembali ya, sebisa mungkin. Berikutnya jawaban dari Allah SWT adalah di antara petunjuk Nabi SAW adalah ikramul aqrab wal aqrab, yaitu mengutamakan yang lebih dekat. Karena tetangga itu secara pembagian ada 3. Tetangga yang memiliki 1 hak, ini pertama. Tetangga yang memiliki 2 hak, tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang 1 hak adalah tetangga yang bertetangga dengan kita, yang tidak ada hubungan dengan kita, dan ia merupakan dari agama selain kita. Tidak ada hubungan keluarga dan agamanya juga berbeda dengan kita, maka ini tetangga kita, bukan dia dekat tetangga, maka dia juga tetangga kita, memiliki 1 hak apa? Hakul jiwa, memiliki hak bertetangga. Jadi perintah dan petunjuk Rasul dalam masalah bertetangga ini tidak terbatas kepada tetangga sesama din, sesama agama, tetapi ini lintas agama. Sebenarnya kita mengatakan lintas agama. Jangan sampai doa lintas agama, susah. Ibadah lintas agama, campur-campur ya. Kalau di sini petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah tetangga apa? Bukan hanya orang sesama agama, tetapi juga kedua agama. Dan itu yang dirajihkan disebutkan di oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Maka dia memiliki 1 hak apa? Bertetangga. Maka dia harus mendapatkan, kita harus memberikan haknya sebagai tetangga. Jenis yang kedua itu tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa itu? Yaitu orang yang bertetangga dengan kita, tetapi bertetangga dengan kita
satu agama dengan kita, tapi dia bukan keluarga. Jadi dia punya dua hak tetangga, hak satu agama. Hak satu agama, hak satu agama. Dan yang ketiga yang paling besar tentunya haknya siapa? Ini yang dia tidak hak. Satu agama, tetangga, dan juga ada hubungan darah. Maka kita perlu perhatikan semuanya. Semuanya memiliki. Dan yang paling utama tentunya yang paling dekat. Yang paling dekat. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, inna li jarain, fa ila ayyihima ahdi wa uhdi." Saya memiliki dua tetangga ya Rasulullah. Kepada yang mana aku berikan hadiah? Saat dimana hadiahnya cuma satu. Kalau hadiahnya banyak, ya silakan dibagikan. Tapi ini beginilah kondisi rumah Rasulullah SAW. Tidak diisi dengan perabot atau tidak diisi dengan hal-hal yang mewah. Terkadang makanan itu ada, terkadang tidak. Sehingga ketika dia ada, ini cukupnya buat satu orang. Kepada siapa saya berikan ya Rasulullah? Misalnya ada tetangga, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul mengatakan apa? Ila aqrabihima minki baban. Berikan kepada yang paling dekat pintu. Yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumah. Itu yang paling berhak untuk kau berikan. Jangan melupakan mereka. Meskipun kita berteman tidak terlalu akrab, teman akrab kita semua di gerbang misalnya, kita lewati teman tetangga di depan ini. Ini keliru. Jangan sampai lupakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan inilah sebenarnya bagi kita Rasulullah SAW. Ada mu ihtiqar hadiyatil jar in kanat yasir. Berikutnya ada tidak dibenarkan untuk memandang sepele apa yang diberikan oleh tetangga. Ini perlu ya, saling menghargai di sini. Apapun yang diberikan, karena tetangga itu memberikan sesuatu itu sudah luar biasa. Bahkan sekedar menyapa pun itu sikap luar biasa, apalagi sampai saling memberikan sesuatu barang. Rasulullah SAW bersabda, "Ya nisa'al mu'minat atau muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahkiran jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Janganlah seorang tetangga dengan tetangganya saling meremehkan, saling merendahkan, meskipun sekedar firsina syatin. Firsina kata ulama adalah hafir, yaitu kaki kambing. Atau sekedar itu maksudnya kaki kambing itu kan bisa dimasak, diberikan hadiah. Walaupun demikian, jangan diremehkan. Itu sudah bentuk salah satu bentuk tetangga yang baik. Kemudian berikutnya adalah an yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaknya dia itu mencintai hal-hal untuk tetangganya, hal-hal yang dicintai untuk dirinya. Kalau kita tahu tetangga kita itu senang diucapkan salam kepadanya, maka kalau kita tahu diri kita senang ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita ucapkan salam kepada kita. Kalau kita tahu diri kita senang ketika lewat, kita disapa, tidak dibiarkan, maka kalau ada yang lewat kita sapa. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya. Kalau kita tidak senang untuk diganggu istirahat kita, tidur kita, atau ketika sakit anak yang masih kecil, maka jangan sekali-kali kita menimbulkan sesuatu yang bisa mengganggu tetangga kita. Maka barulah kita dikatakan beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, saya barangkali ya, ini yang saya sampaikan pada malam ini, ya, karena permasalahan jiwa kerja ini tentu sangat kompleks permasalahannya. Maka apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Lagi sekali kita ingatkan diri kita semua ya, bahwa masalah tetangga bukan masalah sepele, bukan sekadar masalah urusan sosial semata, ya. Tapi lebih daripada itu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan kejahatan dari tetangga kepada tetangganya tidak sama dengan kejahatan bapak kepada orang jauh. Beda nilainya. Rasulullah SAW
Inna rajula la yazniya bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jari. Seorang laki-laki, na'udzubillah, andaikan ia berzina dengan 10 wanita, na'udzubillah, dari Allah Subhanahu wa taala, itu masih ringan dibandingkan dia berzina dengan istri. Wa inna rajula la yasriqanna min ashri abyat atau min ashri abyat atau buyutin aisar alaihi min an yasrika min baiti jarihi. Seorang yang laki-laki yang mencuri dari 10 rumah tapi di luar jauh sana masih lebih mending dosanya dibandingkan yang mencuri dari tetangga. Kemudian kita menjaga kehidupan tetangga ini. Jangan sampai kita masa bolos, jangan sampai kita cuek-cuekan. Kita perhatikan, kita saling lihat. Karena kita tidak lepas dari kehidupan bertetangga. Kita selalu membutuhkan tetangga kita. Ketika ada masalah, siapa pertama kali yang akan mendatangi kita? Apakah keluarga kita yang ada di luar daerah atau keluarga kita yang ada di kampung? Tidak, tetangga. Dia yang pertama kali datang untuk melihat kita, untuk memberikan bantuan, mengulurkan tangan. Maka sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan masalah bertetangga ini dan menjalankannya sesuai dengan arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa sekali keberhasilan daripada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita, setelah kita yang akan perubahan ini. Kadang-kadang ada yang kita dari daerah yang berbeda-beda, daerah khusus. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa kita perhatikan, amalkan dalam memperhatikan diri kita semua. Selanjutnya pada pusat kedua ini ada jamaah akan bertanya. Terus sebelum nanti ada satu pertanyaan dari Ustaz Rijal untuk sejumlah jamaah dan nanti akan mendapatkan hadiah. Seperti yang saya tadi, orang berislam kalau diberikan hadiah. Tapi kita dulu baru kita berhadiah. Baik, mungkin jamaah dulu bertanya atau langsung. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah ada ganjaran pahala bagi pengurus RT? Kita ngatur semuanya biar RT kita bagus gitu kan. Kadang kita bermalas-malasan gitu kan. Diajak jadi pengurus nggak mau, gitu kan. Mungkin tidak tahu apa ganjarannya gitu. Nah, biar kita semangat. Apakah memang ada ganjarannya bagi pengurus RT, pengurus takmir dan sebagainya ini, supaya kita lebih semangat gitu. Kalau memang tidak ada ya wajar tidak mau kan. Tapi kalau sudah dijelaskan misalkan nanti luar biasa, maka kita harus mesti berlomba-lomba dukung RT kita, dukung takmir kita dan seterusnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, Apa Ustaz, selama ini Ustaz, kalau tidak bisa Ustaz, misalnya kita bertetangga dengan katakanlah orang yang mengalami gangguan kejiwaan Ustaz. Kadang kan misalnya lewat depan rumah itu mau sendiri kerja-kerja orang gitu, kemudian kalau tidak segan-segan juga menyakiti orang lain Ustaz. Nah, apakah yang gangguan kejiwaan ini termasuk yang syukur jari itu, atau mungkin termasuk yang musibah bagi kita? Jazakallah. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, yang pernah saya baca, yang saya dengar daripada para ulama. Sebenarnya kan kayak pengurus RT, RW atau perangkat desa dan sebagainya, ada pahalanya atau tidak. Sehingga kalau memang ada pahalanya, mari kita berlomba. Kalau nggak ada ya
Kita katakan bahwa menjadi RT, menjadi RW, bukankah itu demi kemaslahatan kaum muslimin, demi kemaslahatan orang banyak, bukan untuk untung pribadi? Maka kalau demikian ya jelas itu merupakan amal baik, itu merupakan kebaikan yang pasti akan diganjar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara yang mendapatkan naungan di sisi Allah adalah al-imamul adil. Siapa imam adil? Itu pemimpin yang baik, yang adil. Maka tatanan pemimpin itu mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, termasuk RT, RW dan para pembantu-pembantunya. Mereka semua bergerak demi kemaslahatan kaum muslimin. Maka jangan ragukan lagi bahwa apa yang Anda lakukan, Anda luangkan waktu untuk mengatur jadwal, mengatur masyarakat agar masyarakat ini tertib, bisa hidup nyaman, bayar iuran dan sebagainya. Ini semua adalah amal kebaikan. Ini semua adalah hal yang wajib kalau seandainya tidak ada yang melakukan. Nah, dengarkan istilah fardu kifayah. Fardu yang seandainya tidak ada yang melakukan, maka semua berusaha. Karena kalau semuanya nggak ada yang menjadi pengurus, maka semua berangkat. Sewakan macet nggak ada yang mengurus, jalanan rusak, orang rek-rekan dalam perumahan nggak ada yang mengurus, masjid nggak ada yang ngatur dan sebagainya, maka semua berusaha. Ketika ada yang mau mengambil semuanya itu, lillahi ta'ala, maka ini pastilah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Yang kedua, jadi jangan ragu, tetap semangat jadi pengurus. Jangan merasa berat ya. Kedua, bahwa apabila ada tetangga yang kurang mental, gangguan mental dan sebagainya, kejiwaan, kemudian sering melakukan teriak-teriak, suara, bahkan dia jalan juga mentalan, apakah ini tetangga yang musuh? Jelas ini tetangga yang musuh, karena dia akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi sekitar. Tetapi tidak kita bebankan kepada beliau ini yang sedang kurang sehat mentalnya, namun kepada siapa? Walinya. Siapa walinya? Dia harus tahu bagaimana mengatur keluarga seperti itu. Jangan sampai dia bisa menyakiti tetangga. Entah diberikan obat penenang atau ditaruh di rehabilitasi dan sebagainya, sehingga tidak mengganggu yang lain. Dan itu tentunya butuh musyawarah dari perangkat lingkungan seperti yang disebutkan tadi. Kalau tidak selesai dengan tetangga, maka RT-nya turun tangan, RW-nya turun tangan. Bagaimana menyelesaikan masalah? Jika tidak berlalu, kita berdoa kepada Allah SWT untuk segera hal itu dirubah, serta kita mendapatkan tetangga yang saleh, al-jaru as-saleh. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah mungkin cukup berbahasa dulu. Semoga RT kita lebih semangat setelah kita jawab lagi. Dan mungkin nanti banyak yang akan berlomba-lomba menjadi RT. Yang berarti mudah-mudahan kita terhindar dari tetangga yang seperti itu. Yang pertanyaan. Baik Ustaz, kalau misalkan saya bertanya dan setelah pertanyaan dijawab berkenan untuk acara sama kita. Pertanyaannya tidak sulit dan hadiahnya besar. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Apakah ada yang lebih mulia dari kalau Allah? Tidak ada. Ini kemuliaan. Baik. Tadi di awal kita mengatakan bahwa urusan tetangga, menghormati, memuliakan tetangga perkara besar, bukan harganya. Salah satu yang menunjukkannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkannya dengan perkara besar sekali,
Masya Allah. Tetangga saya yang dapat itu. Mari kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengajian kita ini pengajian yang berkahi, yang bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah, mendengarkan ucapan dan yang mengikuti hal terbaik yang dia ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kita untuk semakin belajar ilmu, karena itu merupakan upaya kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan bala kita berdoa majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.